Untuk lebih jelasnya, bisakah dijelaskan gitu Mbak Agatha Apa? tentang Tritunggal itu? Tadi barusan saya jelaskan. Jangan berputar lagi. Ada yang mau ditanyakan? Roh Kudus itu siapa? Rohnya Allah. Oh gitu. Bapak sendiri itu siapa? Allah. Kalau diibaratkan tubuh gitu diputar ya. Lagi Pak. Kenapa diputar terus? Ya, itu saya ini manusia. Ini sekali lagi ya, sekali lagi putar kuputar leher kau ya. Dengar. Ini kan saya manusia. Badan saya ini manusia. Nafas saya, nafas manusia, bukan manusia nafas. Perkataan saya, perkataan manusia, bukan manusia perkataan. Makanya ketika Anda mengatakan 3 Tuhan atau 3 Allah, Anda mengira bahwa Allah nafas, Allah firman, Allah Bapa. Tidak. Allah Bapa, firman Bapa, nafas Bapa. Ingat ya, roh manusia, roh Allah, bukan Allah roh. Firman Allah, bukan Allah firman. Paham? Uclin ini hampir diputar oleh Agatha karena berputar-putar bertanya tentang Tritunggal. Mari kita simak bagaimana Uclin ini di awal bermaksud memojokkan Agatha, tetapi sebaliknya dia sendiri yang terpojok. Ada yang mau ditanyakan Pak? Mbaknya itu penganut Tritunggal atau gimana? Saya orang Kristen. Iya, percaya dengan Tritunggal. Semua orang Kristen percaya Tritunggal. Yang tidak percaya Tritunggal bukan Kristen. Lah ini jadi seru kan. Di Komal-Komal kok banyak ya Kristen sendiri. Bapak ini Syiah, gitu. Wahabi atau Sunni? Saya Sunni. Oh, oke. Bapak kalau sholat sama nggak kayak Syiah Pak, bawa batu? Di dalam Islam itu nggak ada pertentangan tentang hal ketuhanan gitu. Paling tentang perbedaan dalam ibadah. Kalau Tuhannya tidak bertentangan, kenapa yang satu bawa batu, satu nggak bawa batu sholatnya? Sorry, saya tidak pernah bawa batu gitu. Kenapa tidak seperti Sunni kalau Tuhannya sama? Saya juga enggak terlalu mengikuti berita-berita yang dari mbaknya itu. Oke. Ya saya nanya Mbak itu tentang kebagaimanaan 3 Tuhan itu. Gitu. Di mana ada yang mengatakan 3 Tuhan? Anda dapat istilah 3 Tuhan kepada orang Kristen itu dari mana? Apakah dari tadi? Al-Maidah 73? Anda kenapa mempertanyakan 3 Tuhan? Enggak, dari Kristen sendiri Mbak Agatha. Oke, di mana dalilnya mengatakan Tuhan kami 3? Bapak, Roh Kudus. Gitu. Siapa yang mengatakan Tuhan kami 3? Tuh, makanya saya tanya gitu. Loh, Anda bertanya, harusnya nanya gini, apakah Tuhan Anda 1 atau 3? Itu baru bertanya. Anda sudah menafsirkan Tuhan saya 3. Saya nanya gitu. Nanyanya apa? Tentang Tritunggal. Iya, itu bagaimana gitu menurut Mbak Agatha? Tritunggal itu satu Allah, yaitu Bapa yang punya firman dan punya roh. Itulah Tritunggal, 3 dalam 1. Jadi Bapa, firman dan rohnya itu ketiganya berbeda, namun satu hakikat Allah. Jadi Tuhan kami itu Esa, 1. Oh, seperti halnya tubuh manusia ya, punya tubuh, punya jiwa. Boleh dianalogikan seperti itu. Oke, saya sudah menangkap ya. Kalau misalnya Tritunggal itu dianalogikan kepada tubuh manusia, Mbak Agatha gitu. Yang tubuh mana ketika itu ditempatkan kepada Tuhannya Mbak Agatha? Yang tubuh mana, yang roh mana, yang jiwa mana gitu? Oke, tentu roh itu adalah nafas. Iya. Ya, suara itu adalah firman.
tubuh itu ibarat sang Bapa itu. Oh, tubuh itu Bapak. Ibarat. Bukan tubuh itu Bapa, karena Allah kami itu terang, Bang. Anda mengerti contoh dengan definisi, Anda jangan mengira bahwa analogi atau contoh saya ini adalah definisi, karena Allah kami terang. Jadi Allah yang adalah terang itu, dia memiliki firman. Firman itu juga disebut terang. Rohnya itu juga terang. Mbak Agatha, ketika Anda menyimpulkan, menganalogikan sesuatu itu menyimpulkan bukan menganalogikan, Pak. Iya. Iya, menganalogikan Analogi lah. tahu? Arti analogi tahu? Apa analogi? Tahu dulu manusia. Dong analogi. Analogi bukan definisi loh, Pak. Iya, mencontohkan sesuatu gitu. Atau ya mengibaratkan sesuatu gitu. Oke lah, begitulah ya. Oke, jangan dikejar itunya, Neng. Saya memahami bahwa ada tubuh, roh, dan jiwa gitu. Makanya saya bertanya, yang tubuh yang mana? Oke, tadi mengibaratkan itu Mbak Agathanya gitu. Tubuh itu Bapak gitu. Rohnya itu siapa? Ya begitu. Yesus itu firman-Nya begitu. Saya itu tidak ada menarasikan Yesus karena Anda bicara Allah. Saya tadi bilangnya firman. Bicara Yesus berarti beda lagi. Ini Anda biasakan fokus. Dengar ya. Makanya. Saya tahu Anda adalah seorang bapak-bapak pembohong dan suka melebih-lebihkan kata-kata. Saya tidak ada membawa kata Yesus dari tadi. Jadi berhenti menarasikan sesuatu yang tidak saya ucapkan. Ya. Karena bicara Tritunggal itu bicara tentang ilahi, bukan bicara manusia. Bukan bicara nama. Oke? Silakan. Untuk lebih jelasnya, bisakah dijelaskan gitu, Mbak Agatha? Apa? Tentang Tritunggal itu. Tadi barusan saya jelaskan. Jangan berputar lagi. Oh, begitu ya. Soalnya di dalam komal-komal itu. Anda bertanya aja. Di sini bukan room gosip. Anda kalau mau menjadi penggosip, Anda setara dengan ibu-ibu yang kurang uang belanja yang tidak punya kerjaan. Bertanya aja ke sini ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya itu. Bukan digosip. Roh Kudus itu siapa gitu? Nafas. Roh Kudus nafas gitu ya. Iya, nafas dan rohnya Allah. Nafas adalah roh. Oh gitu. Bapak sendiri itu siapa? Allah. Kalau diibaratkan tubuh gitu. Diputar ya. Lagi Pak. Kenapa diputar terus? Ya, itu saya ini manusia. Ini sekali lagi ya, sekali lagi putar kuputar leher kau ya. Dengar. Ini kan saya manusia. Badan saya ini manusia. Nafas saya, nafas manusia, bukan manusia nafas. Perkataan saya, perkataan manusia, bukan manusia perkataan. Makanya ketika Anda mengatakan 3 Tuhan atau 3 Allah, Anda mengira bahwa Allah nafas, Allah firman, Allah Bapa. Tidak. Allah Bapa, firman Bapa, nafas Bapa. Ingat ya, roh manusia, roh Allah, bukan Allah roh. Firman Allah, bukan Allah firman. Paham? Saya paham, Mbak Agatha. Ya, jadi jangan mengatakan kalau suara saya manusia, jangan mengatakan saya 3. Suara manusia bukan manusia suara. Bukan manusia nafas, tapi nafas manusia. Nafasnya saya, suaranya saya. Jadi Allah itu adalah Bapa, firman itu adalah firmannya Bapa, Roh Kudus adalah nafasnya Bapa atau rohnya Bapa. Jadi satu Allah.
Paham, Mbak Gata. Ya kalau udah paham, kalau dianalogikan kepada tubuh gitu. Anda pertanyaannya apa, Pak? Ada lagi yang mau ditanya? Masalahnya apa namanya Roh Kudus? Masalahnya memang otakmu nggak ada itu. Ya. Orang mengira kan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ini salah. Allah Bapa, Anak Bapa, Roh Bapa, bukan Bapa Roh. Capek. Paham gak sih? Allah Bapa, Firman Bapa, Roh Bapa. Allah Bapa, Roh Allah, Firman-nya Allah, bukan Allah Firman, Allah Roh. Ngerti nggak ini? Ini saya ajarin kalian bahasa Indonesia dulu. Karena kalian nggak pernah belajar bahasa Indonesia. Entah berapa nilai bahasa Indonesia kalian. Firman Allah, bukan Allah Firman. Roh Allah, bukan Allah Roh. Paham? Sampai sini. Ini. Nafasnya Agatha, bukan Agatha nafas. Suara Agatha, bukan Agatha suara. Berarti ada 3 Agatha kalau kayak gitu. Ini badan Agatha, nafasnya Agatha, suaranya Agatha, 1 Agatha, gitu loh. Ini bukan, Agatha nafas, Agatha suara, botol. Makanya kalian selalu mikirnya apa? Allah kami 3, Allah kami itu 1, bukan 3. Kentutnya Agatha, kentut tidak memiliki kesadaran, ya. Ini untuk orang-orang dungu yang mengatakan kalau substansi dari manusia adalah kentut. Yang dikatakan substansi itu adalah tingkat kesadaran. Jadi kentut tidak memiliki kesadaran. Ludah saya nggak memiliki kesadaran. Yang memiliki kesadaran itu adalah tubuh, nafas, dan pikiran. Ini. Belajar hakikat manusia biar nggak dungu. Nanti upil gue juga dibilang itu bagian dari saya. Bukan, itu bukan dari kesadaran saya. Saya capek ngomong orang yang gak belajar. Susah. Sangat disayangkan, masih saja banyak orang di luar Kristen yang gagal paham, salah mengerti terkait dengan Tritunggal dalam konteks keimanan Kristen. Memang tidak bisa dipungkiri, kata, sebutan, istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi konsep tentang Tritunggal itu jelas ada secara eksplisit dinyatakan baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Pertama-tama yang perlu kita mengerti adalah syahadat atau kredo umat Israel yang juga dikutip oleh Yesus. Tertulis di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa dalam bahasa Ibrani minimal ada 2. Ehad dan Yahid. 2 kata ini sama-sama dalam bahasa Indonesia diterjemahkan satu atau Esa. Tetapi ketika berbicara tentang Yahid, memiliki pengertian satu tunggal. Tetapi ketika terkait dengan Ehad, tidak berbicara satu tunggal, tapi kesatuan. Jadi Allah yang disembah oleh Israel dan Allah yang disembah oleh orang-orang Kristen
adalah Allah yang esa dalam pengertian satu kesatuan. Esa yang jamak. Kok bisa esa itu jamak? Karena di dalam Alkitab jelas ditegaskan bahwa Allah yang benar itu disapa dengan Bapa. Allah Bapa itu memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Agatha tadi. Yang benar itu bukan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tetapi Allah Bapa, firman Bapa, roh Bapa. Ini perlu ditegaskan secara jelas. Artinya ingin menegaskan bahwa Allah yang disapa dengan Bapa memiliki firman dan roh. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Di sana kita menemukan adanya Allah, roh Allah, firman Allah. Elohim, ruah Elohim, dabar Elohim. Dari sejak pertama saja kita membuka Alkitab di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Sudah jelas terlihat kejamakan dari Allah yang esa itu. Bahkan Yesus sendiri memberikan konfirmasi penegasan sebelum berpisah dengan murid-muridnya akan naik ke sorga. Melalui sebuah perintah untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya. Serta membaptis yang sudah menjadi murid itu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Yesus sendiri memberikan konfirmasi penegasan bahwa Allah yang esa itu adalah Tritunggal adanya. Termasuk Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 yang sering dipakai oleh para pastor, pendeta, penatua, gembala sebagai doa berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi perlu kita mengerti dan memahami Bapak Ibu Saudara. Tritunggal itu bukan berbicara tentang berapa Allah atau jumlah Allah. Tetapi ingin menyatakan bagaimana Allah yang esa itu. Allah yang esa itu disapa dengan Bapa, memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya.